jest! Normal! C'è Drex! Bela potrawo! Prosit! Silencio, idiote! Undi to jest! A wy? Adeo! Sanguine! Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat."
bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Yesus. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Ampun ya Tuhan, jika mungkin sampai saat ini Tuhan kami sering mendukakan Engkau Yesus. Biar Tuhan Yesus pagi hari ini kami datang dengan hati kami Yesus. Kami datang dengan kerinduan kami Bapa. Kami datang Tuhan dengan rasa haus dan lapar untuk menyembah-Mu. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Terimalah penyembahan kami Yesus. Di hati kami Tuhan, yang percaya Engkau hadir melawan setiap kami Tuhan. Biar hadirat Tuhan nyata atas tempat ini. Haleluya. It was by grace you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your Now my shame is gone, so I can live in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forever. Holy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus.
your name, Jesus, you deserve the praise. Worthy is your worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. worthy is your name, Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy Mari dengan segenap hati menyembah meninggikan Dia, worthy Raja, Allah yang hidup, yang telah menebus kita dengan darah yang mahal. Engkaulah yang disembah. Worthy is your name. Worthy, Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your hanya Engkau yang layak. Yesus, agungkan Dia Mazmur, agungkan Tuhan besar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, buat salib-Mu. Mari hargai pengorbanan Tuhan. Hargai kematian-Mu untuk menebus setiap dosa kita. Yes, Lord. Be exalted now in the heavens, as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted, God, in the heavens, as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted, God, in the heavens, as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted. Be exalted now in the heavens, as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted. Now in the heavens, as your glory fills this
dipuji, layak disembah. layak disembah. Mulia namamu, Yesus. Layak dipuji, layak disembah. Mulia namamu Tuhan. Mulia namamu, layak dipuji, layak disembah. Mulia namamu. Yesus, layak dipuji, layak disembah. Mulia namamu. We lift it up, we lift it up. Kita menyembah Dia. Layak dipuji, layak Mari disembah. mengucap syukur melalui pujian ini. Mulia namamu, Yesus, layak dipuji, layak disembah. Mulia namamu. Yesus, layak dipuji, layak disembah. Mulia namamu Mulia Tuhan. namamu, Yesus, layak dipuji, layak disembah. Sekali lagi mulia namamu. Mulia namamu, Yesus, layak dipuji, layak disembah. Sing Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King Our King lifted up. Hosanna. Hosanna in the highest. Let our King lift up. Sing it again. Hosanna, yeah. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Sekali lagi Hosanna. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan, Hosanna. Hosanna, let our King be lifted. Oh, let our King be lifted up. Let our King be lifted. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Segala keagungan, kemasyuran, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu sungguh besar buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Biar kerinduan kami menyembah dan memuliakan
muliakan nama Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari indahnya penyertaan Tuhan. Hari-hari yang kita lewati selalu dipenuhi dengan kesibukan dan kekhawatiran. Tanpa kita sadari, hal itu yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Kita lupa akan kebaikan Tuhan. Kita lupa bahwa semua pencapaian kita itu bukan karena kerja keras kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan yang membawa kita keluar dari sebuah masalah. Bahkan kita sering lupa untuk bersyukur atas kebaikannya. Dari semua hal yang kita alami, Tuhan gak pernah capek. Tuhan gak pernah berhenti mengulurkan tangannya untuk kita. Tuhan tidak pernah mau membiarkan kita untuk terus mengalami hal yang buruk. Dia ingin menolong kita, tapi seringkali kita yang menjauh darinya dan terus mempertanyakan, di mana Tuhan? Hai Marin, apa kegiatanmu hari ini? Biasalah sekolah. Aduh, capeknya. Dewi! Halo. Hai, apa kabar kamu, Wi? Kamu nggak lihat aku lagi capek? Ih, aku mau cerita loh. Aku tadi belanja loh. Aku beli tas dan aku juga beli baju full and bear untuk acara pasca besok. Diskon lagi. Kenapa kamu ngos-ngosan? Kamu nih nggak lihat ya? Aku nih masih capek. Ini nih gereja nah, nggak ada liftnya. Manual lagi, jalan pakai kaki, ke atas, lantai 3 lagi. Sombong amat sih kamu. Tahu sih, biasalah memang kamu banyak uang. Gak usah sombong juga kali. Ih, kalian ngomongin apa sih? Aku nggak ngerti, nggak paham. Ih, Marin. Kamu kenapa sih? Ayo kita pulang yuk. Sudah malam nih. Aduh, oh iya aku lupa. Ini kan mau jam 10 ya? Bisa-bisa aku dimarahin sama papa aku nih. Ya udah deh, pulang dulu ya guys. Hah? Baru jam 10, Wi. Masa kamu langsung pulang? Ya ampun, kalian ini nggak tahu mama papa aku itu orangnya tuh aneh bin ajaib. Nah, beda sama mama papa kalian. Jadi ya udah deh, aku pulang duluan ya. Bye. Oke, yuk kita pulang. Ayo. Akhirnya udah nyampe rumah. Capek juga ya habis pelayanan. Latihan terus, bikin capek aja. Bete banget ya punya mentor kayak dia. Emang dia tuh nggak tahu keadaan aku di rumah gimana. Banyak tugas lah, banyak kerjaan rumah. Apalagi mama papa, hobinya tengkar ya terus tiap hari. Emang Tuhan itu sayang nggak sih sama aku? Kamu itu istri nggak tahu diri, nggak punya otak, kurang ajar kamu ya. Sama suami nggak menghormati. Mulai lagi bertengkar. Ya kamu itu gaji nggak seberapa, pulang malam terus, nggak pernah urus rumah. Kalau gitu aku nggak mau nikah sama kamu. Betul ya kata orang-orang, kamu nggak bakal sukses. Kurang ajar ya kamu, gua ajar kamu. Berani kamu nampar saya? Mau kemana kamu? Udah lepasin tanganku. Aku mau pergi. Aku mau pulang ke rumah orang tua gua aja. Aku mau cerai. Oke, kalau kamu mau begitu. Kemana kalian? Ma, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri. Aku benci orang tuaku. Pelayanan sudah kayak gini, di rumah mama papa sering bertengkar. Mana Tuhan? Tuhan tuh di mana? Kemana dia? Tuhan tuh sayang nggak sih sama aku?
masa petani. Yeah, Dad. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu aku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu terima kasih Tuhan. Karena salibmu ku menang bersamamu. Kuasa sanggup untuk melakukan karena salibmu kami mampu hidup Tuhan. Karena salibmu benar, Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Oh, karena salibmu
Mari semua saya undang bagi berdiri bersama-sama. Kita menghargai kematian Tuhan Yesus yang mati bagi kita. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan karena salibmu. Sekali katakan karena salibmu Tuhan kami ada, kami hidup. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Segala pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini Tuhan. Segala penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini lewat lidah dan mulut kami, dari hati kami yang paling dalam, kami angkat hanya untuk-Mu saja Bapa. Biar semuanya menjadi sesuatu yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mendengar isi hati-Mu. Roh Kudus, kiranya Engkau memimpin hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rindukan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bahwa kami terus kenal Engkau Tuhan Yesus setiap harinya. Bahkan waktu saat ini kami ingin mengenal Engkau lebih dari sebelum yang pernah kami kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara yang kasih dalam Tuhan.
Shalom saudara yang kasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita memperingati kematian Yesus Kristus Tuhan kita. Mungkin ada dari kita yang mempunyai pertanyaan atau bahkan mungkin pertanyaan ini sudah lama ada di dalam hati kita. Kenapa Yesus mati? Kenapa ia rela berkorban? Kenapa ia rela untuk disalibkan? Pagi hari ini saya mau berkata ke saudara, kepada kita semua yang pagi hari ini hadir. Tidak ada alasan lagi kenapa ia rela mau mati. Kenapa ia rela untuk mengorbankan dirinya untuk disalib. Selain karena kasihnya begitu besar kepada seluruh manusia. Bukan hanya kepada kita, tetapi kepada seluruh manusia. Dan saya membawa kabar baik kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Ketika orang tersebut memilih untuk dirinya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara perhatikan di dalam Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan seberapa banyak yang mempercayai bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Boleh angkat tangannya, saya mau melihat saudara. Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Nah, pagi hari ini saya akan membawa kita semuanya untuk kita dapat mengerti apa yang terjadi ketika Yesus ada di dunia. Dan saya percaya saudara bahwa segala sesuatu yang Tuhan tuliskan dalam Alkitabnya itu adalah kisah nyata dan tidak ada sesuatu yang dilewatkan. Maksud saya seperti ini saudara. Ada sesuatu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Pasti ada sesuatu yang Tuhan ajarkan setiap tulisan demi tulisan. Tidak hanya lewat begitu saja. Ada sesuatu yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Mari buka Markus 14 ayat 32 sampai 36. Markus 14 32 ayat 32 sampai 36. Saudara dapat menyimak apa yang saya katakan pada pagi hari ini. Ayat yang ke-32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Saudara, saya mau berkata kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini bahwa Yesus itu adalah 100% Tuhan dan juga ia adalah 100% manusia. Ketika Yesus mengalami rasa takut, itu bukan karena ia kehilangan ketuhanannya. Itu bukan karena ia kehilangan kealahannya, saudara. Ketika manusia dihadapkan oleh sesuatu yang berat dan bahkan tahu sesuatu yang sulit akan terjadi dalam kehidupannya, ketika sesuatu yang berat itu di hadapannya, saudara, terlebih ketika masalah itu, beban yang berat, situasi yang sulit itu menyangkut hidupnya, menyangkut nyawanya, saudara, manusia akan cenderung untuk mengalami rasa takut, rasa gentar, bahkan juga kesedihan. Saya akan berikan contoh seperti ini. Misalkan Anda mengalami sakit Anda tidak kunjung sembuh, lalu Anda memutuskan untuk pergi ke dokter. Dokter sudah memeriksa Anda dan dokter berkata kepada Anda, mohon maaf, saya harus berkata ini kepada Anda. Anda sakit, tetapi penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Dan saya harus berkata kepada Anda, hidup Anda hanya 3 bulan lagi. Anda divonis 3 bulan. Apa yang Anda rasakan? Pasti
Anda akan mengalami takut, Anda akan mengalami kecemasan, Anda akan mengalami kegentaran, sama yang dirasakan oleh Tuhan Yesus. Ia mengalami kesedihan dan kita juga pasti akan mengalami kesedihan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ketika Yesus itu mengalami rasa takut, rasa gentar, bukan berarti ia kehilangan ketuhanannya, bukan berarti ia kehilangan kealahannya, saudara. Tetapi Yesus merasakan apa yang dialami oleh manusia. Ia mengalami apa yang dirasakan manusia. Lalu apa tujuan Yesus merasakan hal seperti itu? Mungkin sebagian orang berkata mungkin seperti tidak ada kerjaan. Saudara, Tuhan tidak memungkiri bahwa manusia itu memiliki sebuah kelemahan. Ketika Yesus mengalami rasa takut, ia mengalami rasa gentar, bahkan kesedihan dialami, itu karena ia tahu apa yang akan dialaminya kelak. Ia tahu ia akan diserahkan, ia akan disiksa, dan ia akan disalibkan. Itu merupakan bentuk kelemahan dari sisi manusianya, seperti tadi saya bilang, bahwa ia adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Tetapi ketika ia harus mengalami itu, Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk tetap menghadapinya, bukan malah menghindarinya. Saya akan buktikan dengan apa yang kitab Matius 26 ayat yang ke-39 tuliskan. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ada terjemahan lain, saudara, terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata seperti ini. Kemudian Yesus pergi lebih jauh sedikit, lalu ia tersungkur ke tanah dan berdoa. Perhatikan saudara, Bapa, kalau boleh, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang aku harus alami ini. Tetapi jangan menurut kemauanmu, kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapa saja. Ketika kita mengalami kesulitan, sesuatu yang berat akan terjadi dalam hidup kita. Yesus sedang mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang dewasa dalam segala hal. Untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada akhirnya Tuhan mau, pada ujungnya bukan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang harus terjadi. Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Perhatikan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Ini sebuah perkataan atau pernyataan kepada murid-murid Yesus. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini berlaku kepada kita? Saya berkata, ya, ini berlaku kepada kita. Hari ini saudara, Tuhan mau kalau kita mengasihi Yesus, kalau kita mencintai Yesus, Tuhan gak mau itu sekedar dari mulut dan lidah. Yang keluar, suara yang keluar dari mulut dan lidah kita. Ketika saya bertanya, apakah engkau mengasihi Yesus? Saya yakin saudara, kita akan berkata, ya aku mengasihi, aku mencintai Yesus. Tetapi Tuhan juga mau dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, itu tercermin bahwa kita memang mengasihi Tuhan. Dan perhatikan dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10. Yohanes 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Perhatikan saudara ya. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Dari apa yang saya sampaikan, saya membuktikan bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar berbicara atau berkata, tetapi Tuhan juga mengajarkan kita lewat tindakan dan perbuatannya. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus merindukan untuk kita menuruti, mengikuti apa yang Tuhan Yesus perintahkan dalam hidup kita. Dan itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena Yesus pun menuruti kehendak Bapa. Amin saudara. Lalu yang kedua saudara, yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya terkagum dengan apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus perbuat, saya terkagum.
Tetapi saya kesulitan untuk mengungkapkan betapa saya kagumnya dengan Tuhan. Ketika saya menyiapkan ini, untuk saya mengatakan ini di hadapan saudara, sulit saya untuk merangkai kata betapa saya kagumnya akan apa yang Yesus perbuat. Bayangkan saudara, ketika ada seorang raja yang duduk di atas tahta. Alkitab berkata bahwa ketika ia duduk di atas tahta, tentara sorga ada di kiri dan kanannya. Itu menunjukkan kemuliaannya, saudara. Dan dalam kitab Yesaya berkata bahwa bumi adalah pijakan kakinya. Bumi, langit, dan segala isinya adalah buatan jarinya. Itu mengungkapkan kemahakuasaan, keagungannya Tuhan, kejayaannya, kekayaannya. Tapi perhatikan saudara, ia memilih untuk turun ke dunia. Ia memilih untuk meninggalkan semuanya itu. Segala kekayaannya, kemuliaannya, kemasyurannya, dia memilih untuk mau turun ke dunia dan meninggalkan semuanya itu. Saya akan berikan contoh dan ilustrasi. Bayangkan ketika Anda adalah seorang pengusaha yang paling tersukses dan terkaya. Anda mempunyai perusahaan yang terbesar, terkaya di seluruh dunia. Anda memiliki kantor yang megah. Segala fasilitas di dalam kantor itu dilengkapi. Fasilitas yang lengkap. Anda memiliki kantor yang pribadi, yang bagus, kursi yang empuk, yang nyaman dan tentunya harganya mahal. Meja kerja yang bagus, dan segala yang Anda butuhkan, semua disediakan. Sekali lagi saya berkata bahwa Anda adalah pengusaha sukses. Dan Anda seorang pemimpin di perusahaan tersebut, pemimpin yang paling tertinggi, terpenting di perusahaan tersebut. Dan cukup lama Anda bekerja di situ, Anda merintis dan menghasilkan perusahaan Anda menjadi perusahaan yang terbesar. Tetapi suatu hari saudara memutuskan untuk meninggalkan itu semuanya. Anda meninggalkan itu semuanya. Anda memutuskan untuk tetap bekerja di sana, tetapi Anda turun menjadi karyawan yang paling rendah di perusahaan itu. Apa yang orang katakan tentang Anda? Saya yakin saudara, orang akan berkata seperti ini. Ini kegilaan yang dibuat oleh Anda. Ini sebuah kekonyolan yang Anda lakukan. Itu juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Ia meninggalkan semuanya, kejayaannya, kemasyurannya, kekayaannya. Ia turun ke dunia dan lahir ke dunia. Ia memilih untuk tidak lahir di tempat yang terbaik. Padahal ia layak untuk mendapatkan tempat yang terbaik. Ia memiliki hak yang istimewa, saudara, karena dia adalah anak Allah. Tetapi ia tidak mengambil haknya. Dan Paulus berkata dalam Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak mempertahankan haknya, saudara. Padahal dia layak menerima itu. Ketujuh, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Ia memiliki kekayaan, dia memiliki semuanya, tetapi ia mau menjadi rupa seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa dan menjadi sama dengan manusia. Dari pribadi yang memiliki kekayaan, memiliki kejayaan, ia memilih untuk menjadi seorang hamba. Dia tidak memilih untuk lahir di keluarga orang kaya, saudara. Mendapatkan fasilitas nomor 1, dia tidak memilih itu. Dia adalah anak seorang raja, segala raja, tapi dia tidak memilih untuk lahir di dalam istana yang penuh dengan kenyamanan. Dan tidak cukup sampai di situ, saudara. Penolakan ia terima. Ketika ia mulai dewasa, saudara.
ketika ia di Betsaida, ketika ia ada di Kapernaum, ia mengalami penolakan. Padahal Yesus melakukan banyak mujizat di sana. Bukan penerimaan yang dia alami, tetapi penolakan demi penolakan yang dialaminya. Bahkan yang paling menyedihkan ketika ia ditolak di Nazaret, tempat di mana ia sebenarnya harus diterima. Karena Yusuf dan Maria, ayah dan ibunya berasal dari sana. Tetapi apa yang terjadi? Ia ditolak. Dan tidak cukup sampai di situ. Ketika ia akan disalibkan, ia masih mengalami penolakan. Nah, perhatikan dalam Markus 15 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-ngolok dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Saudara dapat melihat bagaimana Yesus ketika ia disalib, ia mengalami penolakan. Dan saya yakin saudara, tidak ada orang di dunia ini suka dengan penolakan. Ada yang suka ditolak? Gak ada saudara. Yesus pun saya yakin, Yesus tidak suka dengan penolakan. Tetapi seperti yang tadi saya katakan saudara, bahwa Yesus itu melakukan apa yang Bapa kehendaki, bukan apa yang dia mau, apa yang dia kehendaki. Ketika saya membaca ini, semula saya berpikir bahwa ketika Yesus akan disalibkan, dia disalibkan dan dia mati. Saya berpikir ini adalah akhir dari penolakan yang dialaminya. Ternyata salah saudara. Bahkan ketika ia mati dan ia akan dikuburkan, dia masih mengalami penolakan. Nah, perhatikan dalam Matius 27 ayat ke-62 sampai 69. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka mematrai kubur itu dan menjaganya. Dari hal tersebut Anda dapat melihat bagaimana ketika Yesus sudah mati dan akan dikuburkan, ia mengalami penolakan oleh sekelompok yang Alkitab tuliskan sebagai orang-orang Farisi, imam-imam besar. Yang menjadi pertanyaan ketika saya merenungkan hal ini saudara, kenapa ada orang begitu jahatnya atas apa yang dilakukan? Mereka menyerahkan Yesus untuk disiksa dan disalibkan. Dan ketika Yesus mati, itu tidak membuat kebencian akan Yesus hilang. Dan ketika Yesus akan dikuburkan, kebencian itu masih ada dalam hidup mereka. Hati yang jahat masih menguasai mereka. Kenapa ada orang begitu jahat? Saudara, saya yakin Tuhan itu tidak pernah memanfaatkan manusia demi kepentingannya. Maksud saya seperti ini. Tuhan tidak pernah membuat orang untuk menjadi jahat demi memuluskan apa yang dia lakukan di dunia. Lalu apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Kenapa ada orang yang begitu jahat, begitu benci? Saudara, kalau saudara membaca Alkitab, dan saya yakin mungkin saudara sedikit banyak pernah mendengar kisah bagaimana Yesus menegur ahli Taurat. Ia menegur imam-imam besar. Ia menegur orang-orang Farisi. Kenapa Yesus menegur mereka?
Mungkin ada pertanyaan dari kita, kenapa enggak dia binasakan aja? Orang yang benci dia dibinasakan. Orang yang menolak dia dibinasakan. Kalau saudara membaca dalam Matius 26 ayat yang ke-50, 52 dan 53, saudara akan mendapatkan kisah ketika Yesus setelah berdoa di Taman Getsemani, datanglah pengawal dari imam-imam besar untuk menangkap Yesus. Ketika pengawal tersebut ingin menangkap Yesus, Petrus melakukan sebuah tindakan. Dia mengambil pedang, dia memutuskan telinga dari salah satu pengawal tersebut. Lalu apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka, perhatikan saudara, bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Saudara dapat melihat, bukan karena Yesus tidak sanggup membinasakan orang-orang yang menolak bahkan membenci dia, tetapi saya yakin saudara, Yesus mengasihi mereka. Ada secercah harapan yang dilihat oleh Yesus yang akan dilakukannya kelak, yang akan menyelamatkan hidup mereka. Dan ketika Yesus menegur orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ditegur, apa yang menjadi respon mereka ketika Yesus menegur mereka? Ketika Yesus mengkritik mereka, ketika Yesus mengecam mereka, apa yang menjadi respon mereka? Mereka menolak teguran Yesus. Maksud saya adalah Tuhan itu tidak pernah menjadikan manusia itu begitu jahat. Gak pernah saudara. Tuhan tidak pernah membuat orang begitu jahat atau menjadi jahat. Tetapi orang yang memutuskan dirinya untuk mau menjadi jahat. Dia memilih untuk menjadi jahat. Perhatikan dalam Yohanes 12 ayat yang ke-37, saya undang pemain musik maju. Yohanes 12 ayat 37, perhatikan. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, perhatikan saudara, namun mereka tidak percaya kepadanya saudara. Yesus tidak hanya menegur mereka, tetapi Yesus membuktikan kepada mereka bahwa ia adalah sumber dari keajaiban, sumber dari mukjizat. Kalau saudara membaca kisah Lazarus, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, orang-orang Farisi ada di sana. Ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda, Alkitab berkata orang-orang Farisi, imam-imam besar ada di sana melihat Yesus, melihat apa yang dilakukannya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Mereka menolak Yesus. Mereka tidak mempercayai Yesus. Dari hal tersebut kita harus belajar. Sekalipun kita melihat mukjizat, sekalipun kita melihat keajaiban, bahkan mungkin beberapa waktu lalu saudara melihat saudara Anda, kerabat Anda, orang tua, anak yang mengalami mukjizat daripada Tuhan. Saya mau berkata kepada kita semua, itu tidak otomatis kita mempercayai Tuhan. Karena percaya itu adalah sebuah pilihan. Imam besar melihat keajaiban yang Yesus lakukan. Orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi melihat apa yang dilakukan Yesus, tetapi mereka memilih untuk tidak percaya. Pagi hari ini saya menyerahkan kepada Anda semua. Pilihan ada di tangan Anda. Anda menolak dia atau mempercayai Yesus. Dan izinkan saya untuk menyampaikan pesan pagi hari ini kepada kita semua. Tuhan mau untuk kita mempercayainya, bukan sekedar dengan ucapan atau kata dari lidah mulut kita, tetapi juga mempercayai Yesus juga berdasarkan dari tindakan dan perbuatan kita. Itu adalah bukti kita mengasihi Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan ada sebuah kisah yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada kita semua sebelum saya akan mengakhiri pesan Tuhan pada pagi hari ini. Ada seorang pemuda bernama Deng Jianji. Ia berasal dari sebuah provinsi di negara China.
Pada waktu itu dia sedang bersama dengan anjingnya berlari berjalan di tepian sungai. Ketika ia berjalan di tepian sungai, ia mendengar suara dentuman keras dan ia mencari tahu ada suara apa itu. Dan ia melihat ternyata sungai itu ada banjir besar. Ketika ia melihat, makin melihat, dia melihat ada beberapa orang yang terbawa air, terbawa arus dari banjir tersebut. Lalu ia berlari mengejar orang tersebut. Dan ternyata saudara, ada 2 orang lainnya yang mengikuti dia juga mengejar orang-orang yang terbawa air. Ia terus mengejar, lalu ia memutuskan untuk melompat ke sungai tersebut. Ia memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang yang dia lihat sedang terbawa oleh air sungai dari banjir dari air sungai tersebut. Dia melompat, dia ambil 1 orang, dia bawa ke pinggir. 2 orang yang bersama dia mengikuti dan janji itu mengangkat orang yang diselamatkannya, diangkatnya ke daratan. Lalu dia ambil lagi yang kedua, diselamatkannya, dibawanya ke pinggir, diselamatkan lagi oleh yang kedua orang tersebut, dibawa ke daratan. Sampai yang keempat, ketika yang keempat 2 orang tersebut mengangkat orang yang keempat yang diselamatkan oleh pemuda tersebut, diangkatnya. Ketika dia diangkat, ditaruh di daratan, ia merasakan ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang ganjal. Kedua orang tersebut melihat tidak ada Denjianji. Lalu mereka mencari Denjianji, mereka tidak mendapatkannya. Salah satu dari mereka melihat ke belakang dan melihat 4 orang yang diselamatkan oleh Denjianji pergi meninggalkan tempat di mana Denjianji hilang. Salah satunya mengejar. Dia berkata, "Kenapa kamu pergi? Orang yang menyelamatkan kamu hilang." Ada kata yang menyedihkan ketika orang yang diselamatkan oleh Denjianji berkata kepada orang tersebut, "Itu bukan urusanku." Saudara, saya mau berkata kepada kita pagi hari ini, Yesus turun ke dunia, ia meninggalkan kesetaraan dengan Allah, itu sesuatu yang tidak dipertahankannya, demi menyelamatkan hidup manusia dan orang yang percaya kepadanya. Ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan seperti yang Tuhan contohkan, ia mati itu berdasarkan apa yang Bapa kehendaki, bukan apa yang dia kehendaki. Ketika kita tidak mau melakukan apa yang Yesus katakan, saya mau berkata kepada kita, saudara sedang berkata kepada Tuhan, itu bukan urusanku. Dan itu sebuah penolakan. Seperti saya bilang, tidak ada yang suka akan penolakan. Tidak ada yang suka. Dan saya yakin saudara, Tuhan tidak suka ditolak. Hari ini saudara, pilihan ada di tangan kita. Kita mau menolak dia, kita mau tidak mempercayai dia, atau kita memilih untuk mempercayai Tuhan. Saya undang untuk berdiri bersama-sama. Kita akan mengingat kasih-Nya. Kita mengingat karyanya pagi hari ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sama-sama katakan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya
Mari nyanyikan dengan segenap hatimu, katakan, ku takkan lupa anugerahnya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. ku takkan lupa. Segenap hatimu, katakan, Ku takkan lupa kasih-Nya. ku takkan lupa. Ku takkan lupa anugerahnya. Mari angkat tanganmu, katakan, dia penuhkan. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Yesus berkata, "Aku datang ke dunia tidak mencari orang yang benar, tetapi orang yang berdosa, yang mau bertobat." Hari ini kita tidak baik dan lebih baik dari orang lain. Semata-mata karena kasih karunia-Nya, kita diizinkan berdiri bersama, duduk bersama untuk menikmati perjamuannya. Bapak Ibu silakan duduk sebentar untuk menyiapkan diri. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang tadi masuk belum mendapatkan anggur dan roti, silakan angkat tangan. Ada saudara yang akan nanti melayani untuk menyampaikan. Ya, silakan angkat tangan dulu supaya semua dipastikan sudah menerima. Ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Yang pertama dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Setelah itu Yesus berkata, "Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus." Yesus teringat sebelum disalibkan terjadi pertengkaran di rumah orang tuanya, sehingga sebelum tinggalkan Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Lalu Yesus berkata di atas kayu salib dalam penderitaannya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lalu di tengah terik matahari itu dia berkata, "Aku haus." Tidak lama setelah itu dia berkata, "Sudah selesai." Sempurna dia genapi. Selesai dia lakukan. Tidak ada yang perlu kita tambahi, tidak ada bisa kita menambahinya. Keselamatan secara sempurna sudah diberikan buat kita. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Secara sadar, Yesus menyerahkan nyawanya untuk saya, untuk saudara, orang berdosa. Mari kita angkat satu pujian. Telah kulihat bukti kasih.
kasih-Mu. Terima kasih. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari bangkit berdiri, kita pujikan sekali lagi pujian. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lebih lagi bagi Tuhan. Oh, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sebelum kita bisa mengasihi Tuhan, Dia sudah lebih dahulu memberikan nyawanya sebagai bukti kasih-Nya kepada kita. Kalau hari ini kita belum menang terhadap dosa-dosa tertentu dalam hidup kita, buatlah komitmen hari ini setelah Anda makan perjamuan kudus dan minum anggur lambang darah Yesus, supaya punya kekuatan yang baru. Anda sudah ditebus dan sempurna penebusannya. Yesus hanya sekali mati. Sebab itu mari kita buat komitmen hari ini pulang dari perjamuan kudus. Dia sangat mengasihi kita. Apakah saya dan saudara mengasihinya? Malam itu Yesus mengambil roti, lalu memecah-mecahkannya. Anda bisa ambil roti Anda untuk taruh di atas. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali engkau memakannya. Tubuhku yang sudah dicabik-cabik ini untuk sebagai pengampunan dosamu. Makanlah. Lalu Yesus mengambil cawan dan dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan karena darahku untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Mari kita minum bersama. Bersyukurlah secara pribadi, kita tidak lebih baik dan bukan orang baik, tapi Yesus mau mati buat kita.
hari ini kita menjadi umatnya. Hari ini kita menjadi anaknya. Yes. Thank you. Terima kasih. Oh, terima kasih. Mari kita menyembah Dia. Oh, Terima kasih Yesus. ku naikkan syukur. Dia yang menyembuhkanku. Dia yang memulihkan hidupku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Belenggu dosa dipatahkannya. Kuasa maut dihancurkannya. Thank you Lord. Semua terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Thank you. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami katakan ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Kami bersyukur untuk kematian-Mu. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu. Kami bersyukur untuk darah-Mu. Hari ini kami menjadi orang-orang yang sudah dibebaskan. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Berapa banyak yang diberkati hari ini? Saya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Happy Good Friday Bapak Ibu Saudara.
Dan saya mau menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kami menantikan kedatangan Bapak Ibu Saudara selanjutnya. Dan pengumuman satu lagi Bapak Ibu Saudara, hari Minggu kita akan merayakan Paskah di tempat ini dan akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pastor Samuel Darmanto. Besok beliau akan datang sekitar jam 2. Dan tidak lupa juga bagi kaum muda, youth, besok kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joko memperingati Paskah kita. Ya, itu saja pengumuman hari ini. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Kita orang yang merdeka. Amin. Haleluya. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Mari semua sana bangkit berdiri. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kau memberkati setiap para pelayanmu hari ini yang dengan luar biasa. Untuk menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Untuk menghadirkan hadirat dan kemuliaan Allah ada di tempat ini. Kami bersyukur untuk setiap jemaatmu yang begitu rindu terus menerus. Untuk menikmati lawatan Tuhan dan kasih Tuhan yang lebih dalam. Dan kami rindu pulang dari tempat ini. Mereka terus ada dalam hadirat Tuhan. Ada dalam naungan dan kuasa-Mu. Dan mereka pulang menjadi orang-orang penuh kemenangan. Karena Yesus sudah membuat kita menang atas maut. Mari pulang dari tempat ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Karena segala dosa kita sudah diampuni dan diselesaikannya di atas kayu salib. Dan segala berkat ini kita terima mulai hari ini sampai Tuhan datang di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat Jumat Agung dan rekan Paskah. Tuhan berkati.